Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harap semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Ayo, sebelum memulai kegiatan hari ini, sebelum memulai kegiatan belajar ibu, kita semua mulai dari berdoa ya. Memulai pelajaran, mulai dari berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan presensi dulu ya. Bagi yang hadir, silakan angkat tangan. Kalau ada yang nggak masuk seperti sakit, tolong infokan lagi ke Ibu. Kalau kalian tahu teman kalian sakit. Jadi di pelajaran Ibu ini kita layanan bimbingan konsen BK ini kita akan melakukan diskusi kecil, small group discussion mengenai diskusi membahas masalah-masalah pembelajaran dan penyelesaiannya menurut pendapat kalian dari yang kalian rasakan, masalah-masalah belajar kalian di kelas, baik di kelas maupun di rumah. Terus kalian saling berbagi ke teman sebangku kalian, teman lawan diskusi kalian mengenai masalah tersebut, dan kalian jelasin tuh bagaimana masalah kalian apa, dan penyebabnya apa. Habis itu dengan penyelesaian kalian tuh apa. Jangan lupa kalian semua silakan siapkan kertas dan juga pelajaran tulis untuk mencatat hasil diskusi yang kalian dapatkan. Oke, biar kalian gak lupa dan nanti juga akan dikumpulkan ke Ibu. Jadi maksud kegiatan BK hari ini itu untuk saling bertukar pendapat dan informasi mengenai masalah-masalah kegiatan belajar kalian dan penyelesaiannya, dan juga untuk memecahkan masalah dalam masalah belajar. Juga dengan berbagi informasi ke teman-teman kalian, saya harap masing-masing dari kalian, semua teman-teman di kelas ini bisa belajar dari penyelesaian masalah teman-teman kalian kalau kalian juga punya masalah belajar yang sama. Ayo, semuanya udah dibikin kan? Udah disiapkan. Ibu beri waktu 20 menit ya untuk saling berdiskusi satu sama lain. Baik, diskusi segera dimulai. Diskusi sudah selesai. Sudah siap kan semuanya? Sudah selesai? Sudah siap? Masing-masing dari kalian tunjukin ke Ibu bagaimana hasil pendapat kalian. Dikemukakan untuk saling berbagi. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kalian Bima sama Dika. Jadi masalah kalian berdua itu apa? Kalau Dika, masalah belajar kamu di kelas, kamu sering ngantuk. Kalau di rumah, enggak. Gak bisa gitu. Okay. Jadi kalau misalnya Dimas sering tidak fokus dalam mengikuti pelajaran di kelas, ketika memperhatikan guru sedang menjelaskan pelajaran, Oke. Lalu menurut kalian bagaimana seperti penyebabnya, lalu penyelesaian masalahnya? Penyebabnya
Penyebabnya nggak tahu. Oke. Kalau misalnya penyelesaian masalahnya, komen kalian. Penyelesaian masalahnya, jadi lebih fokus baca muka. Itu aja. Oke. Keluarga ya. Kalau ya, apakah ada yang lain menurut kalian? Itu aja. Ibu tampung dulu ya solusi kalian, nanti ibu bahas lagi di akhir. Lalu kalian, Anissa sama Katika, kamu kesulitan belajarnya itu apa? Kesulitan melihat di papan tulis? Mungkin kamu minus ya? Oh, minus. Masalah penyelesaiannya, Anissa gimana masalah penyelesaiannya? Duduk di barisan depan, oke. Kacamata, oke. Tapi kok sampai sekarang belum dibaca kacamatanya mana? Baru mau dibeli. Oke, baik. Kalau di sebelahnya Kartika, kamu gimana? Kalau Kartika lebih suka belajar lewat PPT, pakai proyektor atau media elektronik lainnya? Iya, jadi lebih suka dibandingkan baca buku dan daripada mendengarkan penjelasan guru tentang materi di papan tulis gitu. Oke. Berarti Katika, penyelesaian menurut kamu tuh gimana supaya kamu bisa belajar kayak fokus? Kalau misalnya dengerin penjelasan guru tanpa harus pakai media elektronik gitu, guru harus lebih banyak menggunakan proyektor. Oke, nanti ibu sampaikan ya ke guru-guru lainnya, nanti mungkin ibu juga bimbingan yang lainnya akan usahakan kepada kita. Lalu menurut kamu kalau misalnya guru-guru nggak bisa nih, itu kan usaha dari guru ya, nggak bisa pakai proyektor atau media. Kalau dari menurut kamu sendiri, gimana cara ngatasinnya? Di rumah kamu belajar lewat YouTube, kamu bikin ringkas lewat PPT gitu. Oke, itu bagus ya. Berarti kamu paham ya untuk menyelesaikan masalah diri kamu sendiri. Kalau misalnya kelompok 3 kalian, Okta dan Eka, Okta masalah belajar di kelasnya apa? Oh, nggak ada di kelas, ada di rumah. Kenapa? Karena kesulitan belajar soalnya bosan di rumah, terlalu sunyi, nggak ada hiburan. Oke. Terus menurut kamu penyelesaian masalah belajar kamu kalau di rumah itu gimana? Belajar di taman dan kafe? Kamu belajar di selalu di sana? Wah, kebanyakan di taman ya. Oke. Jadi kamu suka ya belajar yang kayak bisnis gitu, yang ada suaranya gitu. Kalau misalnya di rumah gimana? Kan nggak bisa selalu di luar gitu. Misalnya kan kayak hujan atau gimana. Dengerin musik. Oke, bagus Okta. Kalau misalnya Eka, kalau kamu ngerasa kamu sulit dan kamu memahami pelajaran di kelas, penyelesaian masalahnya menurut kamu dengan minta bantuan teman-teman untuk diajarkan dan jelasin ulang materinya, terus bikin materi lagi, maksudnya membahas kayak bikin rangkuman lagi di rumah. Oke, good job Eka. Kenapa kamu ngerasa kamu bodoh? Enggak dong, jangan Eka. Jadi gini ya, jadi nanti ibu bahas lagi deh di akhir ini. Jadi juga bagaimana dengan kelompok-kelompok yang lainnya? Silakan pendapatnya. Jadi itu semua ya, tadi kita sudah dengar masalah-masalah belajar pada teman-teman sekalian,
seperti ada yang ngantuk, sulit konsentrasi, ada yang suka belajarnya lewat PPT gitu, kayak media pembelajaran lainnya, ada yang kesulitan menyerap pelajaran, jadi dia butuh teman-teman lainnya, nggak cuma hanya penjelasan dari guru. Jadi dari sini kita lihat kalau misalnya masalah pembelajaran kalian itu ada banyak bermacam-macam, jadi dan saling berbeda ya, banyak juga yang berbeda. Ada juga yang sudah tahu cara penyelesaiannya, namun ada juga yang belum tahu cara penyelesaiannya dan tidak tahu juga masalah timbulnya gimana, jadi kurang tepat dalam menyelesaikan masalah pembelajarannya, mengatasi belajarnya. Tadi di kelompok 1 ada Dimas dan Dika. Masalahnya mengantuk dan tidak fokus dalam belajar. Tadi dibilang katanya karena kenapa? Oh iya, tadi belum tahu ya timbulnya. Tadi cara penyelesaiannya kata kalian dengan memaksakan diri untuk tidak lebih fokus. Oke. Terus cuci muka kalau mengantuk. Oke, baik. Dari menurut ibu sendiri, dari ibu pelajari, itu terjadinya bisa bermacam-macam ya. Itu penyebabnya karena kalian kurang tidur, mungkin dari kalian suka begadang nih, jadi itu menyebabkan tidak konsentrasi dan tidak fokus. Kalian tidak sarapan itu penting ya. Kalian juga kurang minum, jadi tuh kalau kalian kurang minum, kalian kekurangan cairan, kalian akan sering jadi ngantuk, jadi nguap terus. Jadi itu Dimas dan Dika ya, jangan lupa kalian tidur yang cukup, sarapan sebelum berangkat sekolah, banyak minum air, bawa bekal air minum ya. Jadi kalau di kelas kalian ngantuk, kalian bisa minum, jangan minum air putih yang banyak ya. Jadi kalian semua minum air putih yang banyak ya, jangan kebanyakan minum es, nanti sakit. Tadi Eka, kamu masalah pembelajarannya karena sulit untuk memahami pelajaran, terus kamu ada rasa minder karena kamu merasa kamu nggak sepintar teman-teman lainnya dalam menanggapi dan menyerap pelajaran. Oke Kak, sebelumnya ibu akan bilang kalau misalnya kamu itu tidak bodoh ya, jadi masing-masing siswa itu berbeda-beda kecepatannya dalam menyerap pembelajaran, tapi bukan berarti kalau anak-anak yang seperti itu yang lama dalam menyerap pembelajaran, mereka itu bodoh, mereka hanya butuh waktu yang lebih lama. Jadi kamu jangan keras sama diri kamu sendiri ya. Dan yang tadi yang kamu usahain itu sudah bagus. Dan jika nanti kalau misalnya ada yang kamu masih kurang mengerti apa, kamu bisa bilang sama guru, atau juga nanti kamu bisa ke ruangan saya untuk konsultasi lagi masalah kamu lebih lanjut. Kalau misalnya kamu butuh kamu merasa kamu butuh penanganan yang lebih baik, dan saya merasa juga saya akan nanti memberikan penjelasan yang lebih memberikan seperti metode belajar atau yang lainnya yang lebih tepat kepada kamu. Tadi masalah Kartika, bukan masalah sih sebenarnya, tadi Kartika sudah tahu cara mengatasi masalahnya. Jadi kalau misalnya siswa kayak Kartika itu, dia pembelajarannya itu lebih cocoknya, Kartika lebih jago jika pembelajaran itu dalam metode visual gitu. Dan itu tidak ada yang salah ya, karena kayak masing-masing siswa itu mereka punya cara belajarnya sendiri yang lebih unggul. Ada yang belajar di luar kayak kinestetik, ada yang visual, ada yang auditorial seperti itu dan lain-lain. Dan kalau Kartika masuk yang
siswa. Oke, di diskusi kalian ini sudah bagus ya, meskipun masih ada yang kurang, seperti kayak tadi kurang aktif, terus kalian gimana ya, ya ada yang kurang aktif, dan tadi seperti ada yang kebingungan cara menyelesaikan, cara menjelaskannya, atau mungkin kalian tadi nggak diskusi ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi masing-masing dari hasil catatan kalian tadi, kalian bisa kumpulin ke saya, ke depan meja ini sekarang juga. Nanti ibu akan nilai ya, dan ini juga akan menjadi bahan penelitian ibu untuk penyelesaiannya, untuk nanti ya untuk pembelajaran lainnya yang akan ibu berikan kepada kalian. Oke, sekian dari diskusi kecil ini, dan sekian juga dari penjelasan ibu hari ini. Terima kasih ya atas partisipasi semuanya, kerjasama kalian semua. Ibu berharap dari diskusi hari ini, dari penjelasan ibu yang tadi di akhir, kalian semua mendapatkan manfaat dari kegiatan diskusi kecil ini. Seperti yang tadi juga dimaksudkan ibu tadi, kalian bisa memecahkan masalah dalam masalah belajar kalian atau penyelesaiannya, saling bertukar informasi kalau masing-masing dari kalian punya belajar dan masalah yang sama, atau juga mungkin kalau ada yang kurang, jadi kalian bisa tanyakan ibu di pertemuan yang selanjutnya. Tentu ibu akan datang lagi untuk membahas tentang masalah lainnya, mengenai masalah pembulian, dampak negatifnya, dan bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya. Jadi hari ini udah selesai ya, silakan nanti tunggu ibu lagi di minggu yang selanjutnya. Sampai jumpa semuanya di pertemuan selanjutnya anak-anak. Oke, baik, terima kasih semuanya. Silakan untuk pembelajaran selanjutnya. Diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.